dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyebar 800 undangan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN. Selain undangan tersebut, sekitar 3.000 lebih masyarakat Kaltim juga akan mengikuti langsung HUT RI ke-79 di IKN. Sebanyak 800 undangan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN telah disebar oleh pemerintah Provinsi Kaltim kepada perorangan, tokoh masyarakat, perusahaan, hingga instansi pemerintah. 800 undangan ini terbagi dua, yakni 400 undangan di pagi dan 400 undangan di sore hari. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan selain 800 undangan tersebut, sedikitnya 3.000 hingga 5.000 masyarakat juga diperkenankan untuk hadir dan menyaksikan langsung HUT RI ke-79 di IKN. Undangannya ada 400 pagi, 400 sore, ya, untuk tokoh-tokoh masyarakat, ya. Sisanya undangan dari atas. Tetapi sementara itu Pak Presiden saking sayangnya kepada Kaltim, beliau menginginkan masyarakat ikut. Nah, maksudnya dari perintah nih, kemungkinan kita akan menggerakkan masyarakat, tapi sebagai sebagai penonton. Di mana loh? Di IKN juga, IKN nanti mungkin di grand seremoni, ya, grand seremoni posisinya kita taruh di sana, 5.000 orang, 3.000 atau 5.000 orang, ya. Nanti setelah kita konsolidasikan hari ini, ya, mudah-mudahan kita bisa menggerakkan, dan tentunya kita minta arahan dari pemerintah sana sebagai penyelenggara. Rangkaian HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN akan dimulai dini hari nanti dengan apel kehormatan dan renungan suci yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sementara upacara HUT RI akan digelar besok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Lalu bagaimana persiapan jelang puncak HUT RI di IKN? Kita akan bergabung dengan Anwar Fuadi dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, Adi, seperti apa persiapan di IKN sehari jelang acara puncak besok? Ya, Virgi, kurang dari 24 jam jelang upacara puncak HUT ke-79 Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Dan untuk persiapan sendiri sudah hampir 100%, tinggal memastikan beberapa hal minor untuk memastikan kelancarnya atau kelancaran jalannya upacara HUT ke-79 Republik Indonesia besok di Ibu Kota Nusantara. Dan persiapan ini memang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak awal Agustus ini terus dikebut begitu oleh panitia begitu dalam hal ini dari pihak Kementerian Sekretaris Negara. Dan yang pasti persiapan ini sudah dilakukan, bahkan sudah disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, misalnya seperti gladi kotor pada tanggal 13 Agustus 2024 lalu. Ini sudah dilihat langsung, hal-hal kecil ini sudah diperhatikan oleh Presiden sehingga diberi masukan begitu ya agar pelaksanaan upacara puncak besok ini berjalan lancar tanpa kendala. Lalu kemudian Virgi, kalau kita melihat kesiapan yang paling penting juga adalah kesiapan akses komunikasi internet begitu, karena upacara kali ini digelar di dua tempat berbeda, yakni di IKN dan Jakarta, di mana untuk tata upacara militer ini digelar di IKN dan di Jakarta nanti akan menyaksikan secara online atau upacara ini dilakukan secara hybrid, sehingga sambungan internet menjadi hal penting untuk dipastikan untuk kelancaran jalannya upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia esok. Lalu kemudian juga selain itu yang terpenting juga adalah memastikan bagaimana kemudian akomodasi bagi para undangan, termasuk juga alur transportasi yang akan digunakan besok. Lalu kemudian terkait dengan undangan yang hadir di IKN dalam peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia besok, yang pertama tentunya adalah Presiden dan juga Ibu Negara, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo. Lalu kemudian juga ada para menteri, pimpinan lembaga negara, ada Kapolri juga, dan juga ada Panglima TNI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, dan juga tokoh politik yang memang diundang oleh pihak istana untuk upacara di IKN. Lalu kemudian ada mantan presiden juga yang sebenarnya diundang oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun untuk dua mantan presiden, yaitu Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono, ini terkonfirmasi tidak akan hadir dalam upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN besok, karena memang keduanya memiliki kegiatan atau memperingati upacara HUT ke-79 di tempat lain, sehingga tidak bisa hadir besok. Dan untuk undangan, seperti yang disampaikan tadi bahwa di kawasan lapangan upacara besok disiapkan 1.400 kursi, karena memang untuk undangan ini jumlahnya adalah 1.380 undangan, yang mana
disampaikan tadi juga undangan tersebut termasuk juga dari undangan yang diberikan oleh Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Ada 800 dari unsur masyarakat di Kalimantan Timur ini, 400 di pagi dan juga 400 di sore hari. Selain itu masyarakat umum ada 3.000 juga yang disiapkan di Plaza Seremoni di kawasan Sungguh Kebangsaan yang besok juga akan menyaksikan jalannya upacara Puncak HUT ke-79 Republik Indonesia ini. Verji. Ya, untuk situasi di Balikpapan hari ini seperti apa? Mengingat Balikpapan kan menjadi daerah utama penyangga IKN. Ya, Virgi, untuk situasi di Balikpapan setidaknya sore ini sejak kami tiba sebenarnya dari siang hari tadi ini cukup ramai masyarakat di Balikpapan ini, termasuk para undangan yang nantinya akan hadir untuk upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN. Karena memang Balikpapan ini menjadi akses yang paling banyak digunakan melalui Bandara Balikpapan, lalu kemudian mereka akan bergerak menuju ke IKN. Nah, di bandara tadi memang kami melihat sudah cukup ramai, termasuk juga informasi yang disampaikan oleh Angkasa Pura, pengelola Bandara Sapepinggan Balikpapan, bahwa pada periode 10 sampai dengan 20 Agustus 2024 ini ada sekitar 54 permintaan penerbangan ekstra atau extra flight begitu dari beberapa daerah, khususnya dari Jakarta ke IKN ini. Dan puncaknya ini terjadi untuk kedatangan terjadi pada tanggal 15 dan juga tanggal 16 ini. Sedangkan untuk keberangkatan dari Balikpapan ini puncaknya diprediksi akan terjadi pada tanggal 18 nanti dengan traffic penumpang mencapai 20.000 penumpang. Begitu juga dengan hotel, Virgi, okupansi hotel khususnya tanggal 15 sampai tanggal 18 ini sudah hampir 100%, bahkan banyak juga rumah warga yang disulap menjadi homestay, khususnya rumah warga ke arah IKN begitu ya, untuk mengakomodir para peserta upacara dan juga pihak-pihak yang akan terlibat nantinya dalam upacara di IKN ini. Kami ingatkan kembali untuk rangkaiannya, upacara ini nanti akan dimulai pada pukul 00 dengan renungan suci di taman yang sudah nanti akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Taman Kusuma Bangsa IKN. Lalu kemudian untuk acara inti nanti akan dimulai pada pukul 9 dengan hiburan terlebih dahulu, detik-detik proklamasi pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti akan ada atraksi udara yang tentunya kita tunggu bersama-sama kemeriahannya besok. Kita harapkan tentu lancar, cuaca juga bersahabat sehingga masyarakat juga bisa menikmati pelaksanaan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN dan juga di Jakarta. Untuk sementara